Mari kita berdoa. Saya membawakan kita di dalam doa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Allah pencipta langit dan bumi, laut serta isinya. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon ya Tuhan pengampunan dosa-dosa kami. Kami memohon kebebasan daripada pelanggaran kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan layak menghadap hadirat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Agar kami memiliki kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Dan kami layak menghadap hadirat Tuhan. Oh ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena sepanjang hari-hari yang sudah lewat dan sampai hari ini ya Tuhan, kami memiliki kekuatan kesehatan yang baik oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, biarpun kami ya Tuhan beribadah melalui alam maya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka juga menikmati lewatan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Baik kami di rumah masing-masing pun, Tuhan tetap memberikan kami perlindungan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Oh ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan yang sakit, yang positif akibat COVID-19. Tetapi kami yakin, oleh karena darah-Mu Tuhan, bungkuskan mereka, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan ilahi, agar mereka dapat menikmati suatu kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pribadi-pribadi yang mengambil bahagian member pada hari ini ya Tuhan, baik yang membawa pujian dan penyambahan ya Tuhan, urapi dia, berikan dia kemampuan untuk menyampaikan puji-pujian Tuhan, karena semua ini ya Tuhan dapat membangunkan jiwa kami, membangunkan semangat kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, supaya sukacita-Mu ya Tuhan tetap dimiliki oleh setiap orang. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang membawakan kami dengan firman Tuhan, supaya ia juga ya Tuhan diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Mampukan dia menyampaikan firman Tuhan itu ya Tuhan dengan berkewibawaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, baik pemain-pemain gitar kami juga ya Tuhan. Dia Tuhan pakaikan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka yang memetik gitar ya Tuhan, supaya semua itu Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, baik keluarga-keluarga kami yang dalam keadaan bermasalah ya Tuhan, Engkau beri jalan penyelesaian. Orang yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, dan orang yang lemah Tuhan diberikan kekuatan, supaya setiap jemaat Tuhan dapat menikmati urapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan setiap jemaat Tuhan menikmati suatu kekuatan baru ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami juga tidak lupa, kami berdoa bagi warga Labuan, supaya keadaan masyarakat di Labuan juga menikmati ya Tuhan suatu keselesaan hidup ya Tuhan tanpa COVID-19 lagi, supaya angka di Labuan ini dapat menurun severe zero ya Tuhan, supaya keadaan Labuan ini Tuhan dapat mengalami suatu keselesaan hidup seperti sedia kala.
Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mendengarkan doa-doa hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa bagi petugas-petugas, baik dia tentara, baik dia polis, juga rela, JPAM, dan juga dokter, nurse, dan lain-lainnya juga ya Tuhan yang berkaitan dengan COVID-19. Berikan mereka kekuatan, hindari mereka daripada segala sakit penyakit terutama COVID-19. Agar mereka ini Tuhan benar-benar ya Tuhan mengalami sukacita yang besar. Supaya keadaan mereka tidak akan takut lagi. Tetapi Tuhan itu menyertai mereka. Supaya mereka balik setelah bertugas ya Tuhan, balik dengan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi masyarakat yang masih dalam ketakutan untuk mendapatkan vaksin. Tetapi kami yakin dan percaya supaya mereka dapat memberikan diri mereka ya Tuhan, supaya mereka mengalami suntikan ya Tuhan, supaya mereka juga memiliki kekuatan, kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah, yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus disalib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup, gereja Tuhan yang kudus dan am, persekutuan orang-orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal di dalam surga. Amin. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang
penebus. Haleluya, amin. 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 Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Semua harta dalam dunia, semua takta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai bumi ditinggikan, di setiap hati dan bangsa, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta dalam dunia, semua takta dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya tak terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam
siang malam menyatu. Kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasihmu, karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu.
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku. Shalom, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga kita berada dan juga mengikuti ibadah secara online. Jadi pada pagi hari ini Pastor sangat rindu sekali untuk membawa kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pastor ulangi lagi, kitab Wahyu 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saudara, firman Tuhan ini dituliskan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makanan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu kasih yang semula. Baik, sebagai pendahuluan, kasih Allah kekal tidak berubah, baik dahulu, sekarang, dan juga sampai selama-lamanya. Bahkan kasih Allah tidak dapat diukur, baik tinggi, dalam, panjang, dan lebarnya. Demikianlah kasih Allah dari semula sampai kepada kekekalan. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita supaya tidak kehilangan kasih yang semula, di mana kasih kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan, gaya hidup, dan juga di dalam pelayanan kita.
Saudara, pada masa pandemik ataupun juga pada masa susah pada hari ini, bahkan juga pada saat kita mengalami tekanan yang begitu berat di dalam hidup kita, apakah cinta, kasih, atau semangat kita di dalam melayani Tuhan masih tetap sama saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ataupun juga sebaliknya? Saudara, pada hari ini kita akan belajar beberapa hal. Dan pertama kali kita akan belajar daripada latar belakang daripada perikop ini, di mana saudara, kasih yang semula ini harus ada di dalam diri orang percaya. Nah, mari kita amati ayat ini. Apa tindakan kasih terpuji yang dilakukan oleh jemaat Efesus? Dan pada akhirnya Tuhan berfirman dan memberikan wahyu kepada mereka, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang pertama. Nah, yang pertama saudara, tindakan mereka ataupun jemaat di Efesus ini membakar buku-buku sihir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 19. Dalam terjemahan baru dituliskan demikian. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Saudara, inilah sesuatu keadaan jemaat Efesus yang bertobat pada masa itu, sebagai menunjukkan kasih mereka, menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka bahkan rela, bahkan mereka menyerahkan, mereka membakar, bukan dibakar sendiri-sendirian, tetapi dibakar di depan semua orang, yaitu buku-buku sihir mereka. Nah, jadi itu kan wajar. Sebagai orang yang menerima Tuhan, sebagai orang percaya, setiap kepercayaan lama itu harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Bahkan kalau mungkin itu berbentuk sihir ataupun ilmu guna-guna kita bilangin, itu seharusnya semua dibakar. Dan itulah menunjukkan kasih ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itulah sikap terpuji yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat-jemaat di Efesus ini. Yang kedua, tindakan kasih terpuji yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini adalah kesedihan mereka waktu ditinggalkan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36, pastor baca dalam terjemahan baru. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak melihat mukanya lagi, lalu mengantar dia ke kapal. Saudara, inilah yang terjadi apabila ada sesuatu hubungan yang baik di antara hamba Tuhan dan juga jemaat itu secara amnya. Di mana saudara, apabila ada hubungan yang baik, ada suatu community yang baik, maka saat terjadi perpisahan, seperti Paulus dan juga jemaat di Efesus pada masa itu, bahkan juga apabila Paulus mengatakan bahwa kamu tidak dapat melihat saya lagi, karena Paulus pada masa itu harus melanjutkan pelayanannya ke daerah-daerah yang lain. Pasti hal itu sesuatu yang menyedihkan. Itu terjadi karena ada kasih antara mereka, ada kasih yang sangat kuat mengikat Paulus dan juga jemaat di Efesus, sehingga perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka menangis. Artinya ada kesedihan
karena mereka ditinggalkan oleh Paulus. Mereka tidak sanggup untuk berpisah dengan Paulus. Tetapi oleh karena dasar pelayanan, Paulus perlu melanjutkan pelayanannya, Paulus perlu melakukan pelayanannya. Jadi saudara, inilah sesuatu sifat terpuji yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan pada hari ini, di mana ada kasih di dalam hati kita ini yang membuatkan kita tidak mampu terpisah, baik kita dengan pastor, baik kepada pemimpin gereja, bahkan juga baik jemaat itu sendiri. Bila ada kasih yang sangat mendalam di dalam diri kita, itu yang membuatkan kita seakan-akan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kita. Jadi hal itu sangat terpuji, kata firman Tuhan. Nah, yang ketiga, apa tindakan kasih terpuji yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini? Di mana di dalam Efesus 1 ayat 15. Jemaat Tuhan boleh baca ayat itu sendiri. Di mana apa yang dimaksudkan oleh Paulus, dia berkata bahwa mereka mempunyai kasih kepada semua orang kudus. Artinya hubungan kasih antara orang-orang percaya itu tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana kita terikat oleh kasih Tuhan, demikianlah kasih kita antara gereja. Di mana kasih yang Tuhan sudah letakkan di dalam diri kita, kasih yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kita, kasih ini harus bersifat kekal dan bukan bersifat sementara. Kasih kita kepada gereja, kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada hamba Tuhan, kasih kita kepada pemimpin-pemimpin gereja harus nyata. Harus seperti saat kita mengenal dia, saat kita bersama dia, dan juga sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Cinta terhadap Tuhan sangat berhubungan dengan cinta kita kepada orang-orang percaya. Cinta kita kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 hingga 2, pastor baca di dalam terjemahan baru. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi saudara, sadarlah bahwa kalau kita mengklaim, kalau kita sudah mengaku, kalau kita sudah mengimani bahwa kita ini orang percaya kepada Yesus Tuhan, Yesus Kristus, maka saudara pada hari ini setiap orang, setiap di antara kita yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus harus mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memilih kita, yang telah menjadikan Dia anak dan juga umat kepunyaannya. Dan juga sebagai orang percaya, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus taat kepada setiap perintah Tuhan. Jadi salah satu perintah Tuhan itu adalah kasih. Hidup mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi karena kasih Tuhan itu bersifat kekal sampai selama-lamanya, maka itulah kasih yang harus lahir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, bahkan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata demikian. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara, perhatikan. Inilah hukumnya saat kita mentaati Tuhan, saat kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Di mana kita itu
harus menunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada saudara kita, bahkan kepada sesiapapun juga. Karena kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, kalau kita membenci saudara kita, bahwa kita adalah pendusta. Apatah lagi saudara, dan kalau kita membenci para hamba Tuhan, kalau kita membenci atau menolak para pemimpin-pemimpin gereja yang memang sudah dipilih dan diutus oleh Tuhan, jadi itu sama sekali tidak baik. Itu tidak memberikan satu pertumbuhan di dalam rohani kita. Bahkan mungkin itu membuatkan kita bukan lagi mendekat kepada Tuhan, tetapi membuatkan kita semakin menjauh daripada Tuhan, bahkan membuatkan kita terpisah daripada Tuhan. Bahkan itulah yang disebutkan meninggalkan kasih yang semula. Karena itu saudara, kalau kita klaim, kalau kita percaya bahwa kita mengasihi Tuhan, mari kita tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Kita tunjukkan kasih kita kepada saudara kita. Kita tunjukkan kasih kita. Kita tunjukkan sokongan kita kepada para hamba Tuhan. Bahkan juga para pemimpin-pemimpin gereja dimanapun juga kita beribadah dan juga melayani. Saudara, seterusnya apa yang ada di dalam latar belakang perikop ini, di mana kasih yang semula bukan atas usaha sendiri, melainkan suatu anugerah atau pemberian Roh Kudus. Kan? Di mana saudara, pada saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita, Roh Kudus memberikan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Ya kan? Di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, inilah buah-buah roh yang perlu saya ingatkan untuk kita semua, supaya buah-buah roh ini ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Jadi saudara, koreksi diri kita sekarang ini. Apakah 9 buah roh yang diberikan oleh roh ini kepada kita ada, aktif di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini? Sebaliknya saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, jelas bahwa saudara tidak pernah mengalami kasih yang semula ini. Dan ini tidak dapat saudara usahakan kecuali saudara mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, kalau kita merasa bahwa kita kehilangan kasih yang semula, pasti mendorong kita untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan buah-buah roh di dalam kehidupan saudara, dan juga mengembalikan kasih yang semula di dalam hidup. Saudara, mari kita terus belajar firman Tuhan dengan memahami apa ciri-ciri orang Kristen yang kehilangan kasih yang semula. Mari kita perhatikan hal-hal baik dalam hidup mereka. Yang pertama, mereka masih tetap melayani Tuhan, tetapi mula tawar hati, bahkan mula patah semangat. Itulah ciri-ciri orang yang kehilangan kasih yang semula. Nah, Efesus 3 ayat 13 berkata, sebab itu Paulus berkata, aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati, melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Di mana saudara, apabila jemaat Efesus mendengar, bahkan juga mereka melihat bagaimana keadaan posisi Paulus,
saat dia ditangkap, dianiaya, itu kan membuatkan mereka mulai tawar hati, patah semangat, tidak ada keberanian untuk mereka mau melayani Tuhan, karena begitu besar tantangan dan cabaran yang perlu mereka lalui dan hadapi pada masa itu. Sehingga saudara, Paulus menegur mereka supaya jangan kamu tawar hati. Tetapi apa yang senang berlaku kepada saya, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua adalah karena akibat daripada pemberitaan Injil yang memenangkan ramai jiwa. Dimenangkan dan menjadi kesukaan, menjadi hal yang menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara, akibat daripada kehilangan kasih yang semula adalah patah semangat, patah hati, tawar hati dengan kesesakan hidup ini. Sehingga lewat daripada kesesakan hidup, lewat daripada hal-hal tertentu, itu yang membuatkan kita patah hati, patah semangat, hilang kesabaran. Yang kedua, pelayanan itu menjadi rutin, kebiasaan, dan bukan lagi menjadi suatu tanggung jawab yang perlu kita lakukan. Tetapi tugas dan pelayanan itu sudah menjadi rutin. Yang penting sudah lakukan, cukup. Tetapi bukan lagi dengan niat, bukan karena dengan kasih ataupun juga cinta kita kepada Tuhan. Yang ketiga, akibat kehilangan kasih yang semula, di mana ada perasaan terpaksa dan juga tidak ada sukacita di dalam hal kita melayani Tuhan. Di dalam hal kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Yang keempat, akibat kehilangan kasih yang semula, senantiasa memberi alasan dan juga mengelak daripada pelayanan. Jadi berhati-hati saudara. Kelihatannya kita melayani, kelihatannya kita hadir, tetapi dalam masa yang sama hati kita patah, hati kita tawar. Kita mau lakukan pelayanan karena rutin, kita terpaksa, tidak ada sukacita, dan juga ada berbagai-bagai alasan, dan juga mengelak daripada pelayanan. Yang kedua, ciri-ciri orang Kristen yang kehilangan kasih yang semula, mereka benci dan tidak taat, tidak dapat bersabar terhadap orang jahat. Pasal ulangi lagi, mereka benci atau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Di dalam ayat yang kedua B tadi, di dalam pembacaan tadi, di mana saudara, inilah sifat terpuji jemaat Efesus. Mereka dipuji karena membenci kejahatan, mereka benci dosa. Namun mereka tidak boleh menunjukkan kesombongan dan merasa lebih benar, merasa lebih rohani, sehingga ada gap atau pemisah antara mereka dengan orang lain. Orang-orang yang perlu diselamatkan, orang-orang yang perlu dilayani, orang-orang yang perlu dimenangkan. Nah, saudara, mereka seharusnya menunjukkan kasih kepada sesama dengan menunjukkan kelemah lembutan dan juga kepedulian mereka. Bahkan mereka tidak boleh menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang memerlukan atau yang perlu dimenangkan. Tetapi saudara, pada saat itu mereka sudah mulai kehilangan kasih, di mana mereka tidak lagi dapat menunjukkan suatu teladan yang baik. Mereka hilang kepedulian dan juga mereka hilang kelemah lembutan. Bahkan juga mereka hilang kesabaran kepada orang-orang jahat, sehingga membuatkan mereka tidak lagi mampu mewujudkan suatu persahabatan yang baik dengan mereka. Tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang terlalu rohani, orang-orang yang terlalu benar, sehingga mereka memisahkan diri mereka daripada sesama, daripada orang-orang yang belum menerima Tuhan pada masa itu. Jadi saudara, ini bukan suatu kasih yang baik. Ini bukan suatu kasih yang dapat ini bukan suatu kasih yang lahir daripada Tuhan.
Karena kasih yang lahir daripada Tuhan itu, kita perlu menunjukkan kepedulian kita kepada orang sesama. Kita menunjukkan kesabaran kita kepada sesama. Kita menunjukkan kelemah lembutan kita kepada sesama kita. Jadi itulah antara sikap ataupun ciri-ciri orang Kristen yang hidup ataupun juga kehilangan kasih yang semula. Yang ketiga, ciri-ciri orang Kristen yang kehilangan kasih yang semula, mereka berhati-hati dengan ajaran yang mereka terima. Di dalam Wahyu 2 ayat 2c, pastor baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padahal bukan. Sudah kalian uji dan kalian dapati mereka bahwa mereka pembohong. Nah saudara, jemaat di Efesus sangat berhati-hati kan dengan ajaran yang mereka terima. Bahkan mereka menolak setiap pengajaran yang salah. Kan? Ini kan baik. Mereka terlalu berhati-hati karena mereka sangat kagum. Mereka hanya berpegang kepada apa yang sudah diajarkan oleh Timotius, bahkan juga apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Jadi setiap pengajaran-pengajaran yang salah, yang pengajaran-pengajaran yang sesat, mereka tidak terima. Mereka tolak semuanya itu. Bahkan juga perhatikan saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 berkata, 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini suatu message yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk mengingatkan Timotius bahwa hal itu akan terjadi dan itu pasti akan berlaku di kalangan jemaat yang dia layani. Sehingga saudara, ada segelintir jemaat Efesus itu pada masa itu yang pada awalnya menerima ajaran yang benar daripada Rasul Paulus dan juga Timotius, tetapi akhirnya mereka memesongkan pegangan mereka, kepercayaan mereka kepada ajaran-ajaran yang baru, di mana mereka saudara mengikuti roh-roh penyesat dan juga ajaran setan. Nah, orang yang kehilangan kasih yang semula cenderung mencari guru, cenderung mencari pengajar yang hebat-hebat, yang memuaskan hati dan telinga mereka. Kan? Mereka tidak lagi dapat membedakan atau juga dapat menerima ajaran yang benar, tetapi mencari guru-guru yang powerful doa dia, yang banyak melakukan mukjizat, yang banyak memberikan penglihatan. Saudara, ini sangat bahaya. Kita perlu berhati-hati dengan apa yang sedang kita lihat, apa yang kita dengar pada hari ini. Mungkin kita melihat bahwa kedengarannya kalau dia berdoa hebat sekali, powerful. Kalau dia berkata penglihatan semua, melakukan banyak mukjizat dan sebagainya. Sehingga pastor kita pun disisihkan. Pastor kami tidak hebat. Pastor kami berdoa pun tidak pandai. Berdoa kami tidak ada penglihatan. Pastor kami tidak powerful. Kalau di sana hebat. Sampai-sampai orang yang tidak ada status pastor pun, tidak ada belajar di teologi pun dianggap pastor karena hebat. Demi memuaskan telinga, demi memuaskan hati. Sehingga carilah guru-guru yang hebat, pengajar-pengajar yang menunjukkan mukjizat, menunjukkan penglihatan-penglihatan yang hebat, mendengar secara khusus suara daripada Tuhan. Jadi kita perlu berhati-hati saudara pada hari ini. Lihat kata firman Tuhan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad.
lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Saudara, kita perlu berhati-hati pada hari ini. Kalau kita benar-benar memiliki kasih yang semula, sesederhana pun pastor kita, sesederhana pun doa, sesederhana pun pelayanan pastor kita, tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Daripada kita mencari guru-guru, pengajar-pengajar yang ada di luar sana, tetapi akhirnya mendatangkan keributan, tidak menunjukkan hormat kepada kepimpinan, bahkan ditegur pun, mulai mengambil firman Tuhan untuk membenarkan diri mereka. Jadi berhati-hati saudara. Kembalilah kepada kasih yang semula. Tunduklah kepada para hamba Tuhan. Hormatilah hamba Tuhan yang sudah diutus secara khusus untuk menjadi gembalamu, untuk menjadi bapak rohanimu yang menuntun Anda supaya memiliki kasih yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara, yang keempat, ciri-ciri orang Kristen yang meninggalkan kasih yang semula, mereka mau menderita untuk Tuhan dan mereka menderita dengan sabar. Kan kelihatannya baik kan? Nah, di dalam Wahyu 2 ayat 3, kalian sabar, kata Tuhan kepada jemaat di Efesus ini, dan kalian menderita karena aku. Dan kalian tidak berputus asa. Saudara, mereka dipuji karena kesabaran dalam menanggung segala sesuatu. Kan? Namun ada yang tidak sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Saudara, kalau kita benar-benar memiliki kasih yang semula, tanggung jawab kita hanyalah untuk mentaati perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Urusan cepat atau lambat janji Tuhan di dalam hidup kita ini, itu urusan Tuhan. Urusan kita sebagai orang percaya adalah mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Mempertahankan kasih yang Tuhan sudah curahkan di dalam hidup kita ini, supaya kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Sebab itu saudara, mari kita menunjukkan kesabaran kita di dalam kita melayani Tuhan, dan juga di saat kita menanti janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Saudara, rajin saja tidak cukup, tetapi kita juga harus sabar dalam banyak hal, khususnya di dalam menantikan janji Tuhan dan juga kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Tetapi orang yang kehilangan kasih, tidak ada kesabaran, kan? Tidak ada kesabaran di dalam menantikan janji Tuhan. Tidak ada kesabaran di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan mulai menyalahkan Tuhan. Mulai menyalahkan para hamba Tuhan. Oi pastor, kenapa dulu kamu beritahu begini, kamu menyampaikan, mengajar kami begini. Sabarlah, berdoalah. Tetapi sampai hari ini kami sudah terkena COVID ini, bermakna Tuhan tidak melindungi kami. Saudara, Tuhan izinkan kita melalui hal-hal demikian karena Tuhan mau menguji kita. Sejauh mana kita bersabar sebagai anak Tuhan, sejauh mana kita memiliki kasih yang nyata, yang perlu kita terjemahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita tunjukkan kesabaran kita di dalam banyak hal, baik di dalam hal kita menantikan Tuhan, baik bersabar di dalam kita mengalami kesesakan hidup ini. Yang terakhir saudara, ciri-ciri orang Kristen yang kehilangan kasih yang semula, mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Ayat yang ke-6, pastor baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini.
Namun ada sesuatu yang baik padamu, yaitu kalian membenci perbuatan para Nikolaus yang aku benci juga. Nah, saudara, ada beberapa maksud daripada ayat ini, dan juga disampaikan oleh beberapa para penafsir, di mana Irenaeus menafsirkan ayat ini demikian. Mereka hidup dengan hawa nafsu yang tidak dikekang. Kan? Jadi wajar juga kan mereka membenci ataupun menolak pengikut-pengikut Nikolaus ini. Dan juga Popel Pet Commentary berkata, menafsirkan demikian, mereka menganggap diri di atas hukum sehingga boleh buat apa saja. Pengikut-pengikut Nikolaus ini, karena mereka merasa berada pada hukum, tidak keluar daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Mereka buat apa yang mereka pikir benar, karena mereka merasa benar dan juga berdiri atas hukum atau berdiri atas firman Tuhan, sehingga mereka bebas untuk melakukan apa yang mereka buat. Mereka tidak lagi menunjukkan rasa hormat mereka kepada pimpinan. Mereka tidak menunjukkan kepatuhan mereka kepada peraturan. Itulah sebabnya jemaat di Efesus pada masa itu menolak kumpulan ini, yaitu pengikut-pengikut Nikolaus ini. Nah, saudara, walau bagaimanapun Tuhan mau mereka supaya, atau jemaat di Efesus ini, dapat memulihkan keadaan atau hubungan mereka dengan pengikut Nikolaus ini, untuk menunjukkan kasih mereka sebagai tubuh Kristus. Bukan menghakimi dan juga mengaibkan mereka, tetapi sebagai orang yang memiliki kasih, harus menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Di mana saudara, ketika mereka hidup berlandaskan kepada firman Tuhan, mereka tidak boleh menunjukkan kehidupan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan juga mereka tidak boleh hidup untuk tidak mentunduk kepada pimpinan, tidak patuh kepada peraturan. Jadi itulah tanggung jawab jemaat di Efesus pada masa itu, di mana mereka sepatutnya mewujudkan suatu hubungan yang baik kepada pengikut-pengikut ini, sehingga mereka semuanya dapat dipulihkan, bahkan juga mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari semua hal ini, daripada 5 hal yang disebutkan ini, kita melihat pada awalnya bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, kan? Mereka melakukan itu dengan yang baik, tetapi mereka dikecam oleh Tuhan. Nah, perhatikan ini baik-baik, karena mereka kehilangan kasih yang semula. Di dalam Wahyu 2 ayat 4, terjemahan baru, namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Tuhan mencela mereka. Itulah sikap dan reaksi Tuhan apabila hal-hal yang terpuji itu akhirnya berubah, kan? Tidak dilakukan dengan baik, sehingga Tuhan mencela mereka. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi ini keberatanku terhadap kamu, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Tuhan menunjukkan keberatannya kepada jemaat di Efesus, karena tidak ada lagi kasih mereka kepada Tuhan. Artinya mereka tidak lagi mentaati kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka bertindak oleh karena ketidakkesabaran mereka, oleh karena kesesakan hidup, sehingga mereka mulai tawar hati. Kasih mereka sudah mulai hilang. Jadi bayangkan kalau hal ini yang terjadi di dalam hidup kita, di mana kita tidak mampu bersabar lagi menantikan janji Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan lagi atas kehendak Tuhan, tetapi atas keinginan kita.
kita melakukan sesuatu dengan terpaksa dan bukan lagi dengan sukacita. Jadi saudara, mari renungkan perkara ini dan jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini mendukakan Tuhan. Jangan sampai kita ini mendukakan Roh Kudus. Jadi saudara, sekalipun dari luar kelihatan semuanya baik-baik daripada segala tindakan mereka ini, tetapi sebetulnya hati mereka sudah kehilangan kasih yang semula. Jadi saudara, hal-hal yang perlu diperhatikan daripada pembelajaran firman Tuhan, bahkan juga jemaat di Efesus ini, di mana mereka membenci dosa. Mereka membenci nabi-nabi palsu, tetapi tidak ada lagi kasih Allah seperti yang semula saat mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Jadi saudara, kalau hal ini dibiarkan, maka keadaan akan memudaratkan kehidupan rohani mereka, sehingga di luar pun akan terlihat kalau mereka kehilangan kasih yang semula. Nah saudara, persoalannya, apakah saudara saat ini ataupun hari ini mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula, ataupun kasih kita sudah menjadi dingin? Saudara, apakah tanda-tandanya orang yang kehilangan kasih yang semula? Saudara, tanda-tanda orang yang kehilangan kasih yang semula: malas berdoa, malas mendengar, membaca dan belajar firman Tuhan, mulai meremehkan dosa. Maksudnya kita hilang kesabaran, itulah meremehkan dosa. Kita hilang pertimbangan dan penguasaan diri. Kembalinya dosa-dosa lama ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam diri kita yang selama ini, yang sudah ditanggalkan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kita mulai cinta dunia. Kita sudah mulai mencari kesenangan-kesenangan dunia ini. Bahkan juga kita hilang penguasaan diri. Inilah tanda-tandanya bila kita hilang kasih yang semula. Jadi sebagai kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan yang pastor fungsikan pada pagi hari ini, jangan kehilangan kasih Tuhan, sebab itulah kekuatan saudara di dalam melayani Tuhan. Yang kedua, hendaklah kasih itu nyata dan tidak berubah dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, mari dengar baik-baik firman Tuhan ini. Jangan biarkan kasih yang semula menjadi tawar atau dingin, dan jangan kalah dengan keadaan semasa. Bahkan juga jangan patah semangat di dalam hal kita menerima janji Tuhan. Demikian perkongsian firman Tuhan yang pastor dapat kongsikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar dapat memulihkan keadaan kita dan juga dapat mengembalikan kasih yang semula di dalam hidup kita. Dan mari kita terjemahkan itu, mari kita lakukan itu lewat daripada kehidupan kita. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pastor membawa kita berdoa. Dimanapun juga kita berdoa, mari kita tunduk kepala, mari kita tutup mata, dan pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian, syukur, dan sembah kami saat ini, karena Tuhan sudah berfirman kepada kami, supaya kembali kepada kasih yang semula.
Ya Tuhan, kalau selama ini ada banyak hal yang membuatkan kami, kelihatannya kami melayani, kelihatannya kami melakukan apa yang benar, apa yang baik dilihat oleh manusia, tetapi jauh di hati kami ini tidak melakukan itu dengan kesungguhan, tidak melakukan itu karena kasih kami kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur pada hari ini kalau firman Tuhan mengingatkan kami, kalau Tuhan berfirman supaya kami kembali kepada kasih yang semula dan melakukan pelayanan kami dengan sungguh-sungguh, menunjukkan kasih dan menunjukkan kasih kami kepada Tuhan lewat daripada apa yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kembalikan hati kami di dalam melayani Tuhan. Kembalikan kasih itu sehingga itu yang membuatkan kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang membuatkan dan mendorong kami untuk menunjukkan kesabaran, penguasaan diri, kepedulian kepada sesama kami. Bahkan itu yang yaitu yang mendorong kami Tuhan untuk supaya mengasihi para hamba-hamba Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi pemimpin-pemimpin gereja, bahkan juga mengasihi sesama kami. Kembalikan kasih yang semula di dalam diri kami ini Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan suatu hubungan yang baik di antara sesama kami, supaya lewat hubungan yang baik ini kami dapat memulihkan perjalanan kami bersama. Kalau ada di antara kami selama ini yang jalannya yang salah, bahkan juga memilih jalan yang salah, kami mau berdoa Tuhan, berikan kami, tunjukkan kasih, kembalikan kasih yang semula dalam diri kami, supaya kami menyatukan jalan kami bersama. Kami menunjukkan kesepakatan kami bersama di dalam pelayanan kami. Bahkan juga kembalikan kasih kami Tuhan, supaya itu yang dapat mendorong kami untuk sepakat di dalam membangun rumah Tuhan, sepakat di dalam melayani Tuhan, bahkan juga sepakat di dalam hal kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menaikkan syukur kami atas berkat yang sudah Engkau curahkan buat kami. Bahkan kami bersyukur atas campur tangan-Mu di sepanjang ibadah kami, dari awal, tengah, dan selesainya pada saat ini. Dan kami tangguhkan ibadah kami pada hari ini penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari anak-anak Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik saudara, ibadah kita sudah berakhir sampai di sini. Kiranya kita diberkati lewat daripada pujian, penyembahan, kesaksian, bahkan firman Tuhan yang Pastor fungsikan pada pagi hari ini. Dan selamat berhari Minggu, selamat bersama keluarga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.